Saya bisa menjual burung ini 1 bulan 50 sampai 70 ekor per bulan. Bisa nyampe kejual itu 60 juta. Mari kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mbek aku Dadi Wahyuja. Ya apa kabari? Dinegi. Wis siap? Kudu siap. Hari ini saya akan menceritakan sesuatu atau memberikan insight pada kawan-kawan bagaimana sih cara memulai sebuah usaha baru. Nah, ini banyak banget itu pertebaran di YouTube, di Facebook, di Instagram segala macam, itu banyak banget. Tapi saya ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh teman-teman, yaitu ada 5 teman-teman membuka usaha baru. Yang pertama, teman-teman harus punya mimpi. Mimpi yang seperti apa? Jadi filosofi dari sebuah mimpi. Kalau dulu mimpi, ketika saya bermimpi memindahkan gunung atau bermimpi dulu deh memerdekakan Indonesia, ternyata kita bisa merdeka sampai hari ini. Nah, di waktu kecil saya punya mimpi juga. Waktu itu saya bermimpi punya rumah gedong, rumah besar gitu ya. Karena rumah saya dulu adalah pakai bambu ya, gedek ya. Saya bermimpi punya rumah besar. Caranya mimpi saya adalah saya foto dengan adik saya di depan rumah orang atau di depan pagar tepatnya di saat itu. Dan alhamdulillah mimpi itu terlaksana. Hari ini saya mempunyai rumah gedong, tidak gedek. Jadi saya punya rumah bertembok. Jadi mimpi itu sangat kuat sekali dalam sebuah proses teman-teman melakukan sebuah kegiatan namanya berusaha. Yang kedua, teman-teman harus punya passion. Passionnya seperti apa? Jadi saya ini kan suka sekali dengan merawat burung, yaitu burung murai. Saya suka burung itu dan saya bagaimana caranya memiliki sebuah burung itu dengan dagang. Sekitaran tahun 2016-an, saya bekerja sama dengan kawan-kawan yang ada di Aceh, di Simelu, Sidompuan, itu mencari burung murai, ekor hitam, khususnya daerah Nias, untuk mengirim burung murai muda hutan yang ada di hutan, itu kirim ke Kota Malang. Dan alhamdulillah 1 bulan itu saya bisa mendapatkan 50 ekor burung murai dari sana. Dan burung itu di sana murah. Saya 250.000 per ekor. Kemudian karantina dan segala macam, nyampe di Kota Malang itu sekitaran 500 lah gitu. Melalui pesawat Garuda, ini legal gitu. Nah, kemudian di sini saya rawat dulu 1 minggu 2 minggu gitu. Akhirnya saya jual. Ketika saya jual, saya bisa menghasilkan harga macam-macam. Tapi memang saya punya passion, saya punya kemampuan bagaimana melihat burung ini bagus atau tidak dari matanya, dari cucuknya, dari ekornya, dari kakinya, dari postur tubuhnya. Mana yang layak untuk akan dijadikan sebuah burung, calon burung yang istimewa atau tidak. Nah, saya berbisnis itu dan selama kurang lebih 1 tahun, dan akhirnya burung ini dilindungi. Dalam artian sudah tidak boleh keluar lagi dari Sumatera. Saya bisa menjual burung ini 1 bulan 50 sampai 70 ekor per bulan. Dan kemarin pun saya juga dapat WA dari kawan waktu pembeli itu. Ternyata burungnya bisa laku 1 ekor yang dulu beli di saya 1 juta, ada yang 2 juta, bisa nyampe kejual itu 60 juta. Karena mereka juga melombakan burung-burung itu dan rata-rata burung dari saya menang. Kalau teman-teman bisa lihat di Facebook ada rumah burung murai, itu adalah page saya namanya RBM. Itu adalah sesuatu bisnis dari passion saya. Nah, hari ini saya di Utero Indonesia, passion saya dulu adalah berkoordinasi. Passion saya adalah mengkoordinasi orang-orang yang akhirnya menjadi sebuah event organizer. Nah, saya pun juga punya passion membuat karya-karya yang tapi ini bersifat kreatif. Mulai dari bengkel, merombak sepeda motor dari Honda Prima jadi keren gitu, dari Tiger yang umum jadi cafe racer. Itu saya lakukan karena saya suka.
Dan alhamdulillah dari kesukaan saya ternyata ada orang yang suka juga membelinya. Dari situ saya juga dapat hobi, kesenangan, dan kalaupun ada sebuah nilai tambah, ya saya jual. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa berusaha dengan belajar pada orang-orang yang sudah sukses atau orang-orang yang punya pengalaman. Dengan orang-orang yang punya pengalaman itu, sampean-sampean, Anda semua akan diajari, akan dikasih tahu bahwa di sana ada lubang, di sana ada sebuah gundukan, atau di sana adalah jalan rata. Jadi kawan-kawan harus punya teman untuk tempat berdiskusi, terutama orang yang punya pengalaman dan pengalaman sukses, dan bisa dikatakan hari ini beliau sukses. Saya punya cerita bahwa dulu waktu saya merintis usaha saya punya mentor atau saya punya kawan gitu, yang sekarang ini adalah Kirana Tour and Travel, namanya Pak Immanuel, saya manggilnya Pak Im. Beliau yang mengajarkan saya bagaimana saya suruh mengurus izin usahanya. Saya ngurus izin usahanya travelnya Pak Im itu, Kirana Travel, terus kemudian saya diajari sales itu langsung silakan kamu cari di sekolahanmu atau dimanapun juga untuk membawa siswa-siswa ini berangkat ke Bali. Akhirnya saya berhasil sekitaran 3 bis untuk berangkat ke Bali. Saya belajar dari Pak Im. Yang kedua, saya punya namanya Pak Harjo. Beliau adalah produsen dari sablon spanduk. Saya belajar bagaimana mengatasi sebuah komplain dari klien yang kurang lebih waktu itu sekitaran 2003. Saya dikomplain senilai 90 juta. Dan saya harus mengembalikan uang itu karena produk saya itu rusak. Saya belajar dari Pak Harjo bahwa bagaimanapun caranya permasalahan apapun, kamu harus bisa menyelesaikan. Dan alhamdulillah dari Pak Harjo, saya bekerja sama bahwa klien saya yang waktu itu kalau nggak salah namanya Samlia Q, produk rokok itu. Saya akan bertanggung jawab Pak, saya bilang. Saya akan bertanggung jawab, tapi saya kasih waktu memproduksi kembali. Dan alhamdulillah saya waktu itu ditolong oleh Pak Harjo. Saya disupport untuk mengerjakan spanduk itu kembali dengan biaya 0 rupiah karena dikerjakan oleh Pak Harjo. Nah, dari mana saya harus mengembalikan 90 juta? Saya diajari untuk bagaimana kamu menjual spanduk itu, dan produksinya adalah beliau. Dan setiap 1 meter saya dikasih margin itu 500 rupiah. Jadi 1 meter 500 rupiah. Kalau spanduk ukurannya 5 meter, berarti saya setiap spanduk saya dapat 2.500 rupiah. Dan alhamdulillah kurang lebih selama 3 tahun, tetap akhirnya produk rokok Samlia itu sama kami, sama saya. Dan selama 3 tahun, akhirnya produk spanduk itu tetap kami kerjakan. Dan selama 3 tahun, hutang saya lunas hanya karena sebuah margin yang sangat kecil adalah 500 rupiah. Dari sana saya belajar bahwa pendamping, teman, mentor, kawan, orang-orang yang pernah menjalani bisnisnya dahulu itu sangat penting sekali. Jadi teman-teman jangan pernah lupakan sebuah kawan yang punya pengalaman hebat. Yang keempat, kawan-kawan pastinya harus ada dukungan. Dukungan dari siapa? Dukungan yang sangat elok, dukungan yang sangat sempurna, dan dukungan yang paling bagus adalah dukungan dari keluarga, istri, anak, atau siapapun. Yang pasti teman-teman harus punya dukungan. Bahwa untuk menasbihkan sebuah mimpi, Anda mungkin akan menyampaikan pada orang terdekat Anda, dan itu disupport oleh orang terdekat Anda. Ini penting sekali. Karena saya secara bisnis, saya didukung oleh keluarga saya, bapak, ibu saya itu mendukung sekali, karena bapak saya juga bisa dikatakan orang yang mandiri, ibu saya juga orang yang mandiri, dan saya didukung untuk melakukan sesuatu hal yaitu tentang kemandirian. Dan alhamdulillah dukungan itu berhasil saya lakukan untuk membuat diri saya menjadi seseorang yang mandiri dan independen. Dan akhirnya sebuah bisnis ini. Yang kelima, teman-teman harus siap persaingan. Jadi kalaupun teman-teman melihat sebuah bisnis dan ternyata ini pesaingnya banyak, ini pesaingnya banyak. Kalau teman-teman sudah siap menghasilkan sebuah pola pikir bahwa akan adanya sebuah persaingan dan Anda mundur, saya pastikan Anda bagian dari jauhnya seseorang untuk menjadi seorang pengusaha. Jadi kawan-kawan harus siap namanya persaingan, karena persaingan itu selalu ada. Tapi kalau teman-teman pernah membaca sebuah buku, atau saya pernah membaca sebuah buku bahwa filosofinya, bahwa kalau teman-teman ingin mengetahui sebuah persaingan yang memenangkan persaingan itu, Anda harus berkawan dengan pesaing Anda.
Jadi bagi saya hari ini persaingan itu tidak ada, yang ada adalah kawan. Apa bentuknya? Kami tidak lagi berkompetisi, kami hari ini adalah berkolaborasi. Jadi saya pikir 5 pandangan dari saya ini kawan-kawan bisa melakukan usahanya. Dari mana saja? Teman-teman bisa mengulang kembali. Kalau Anda lupa, dari 5 pandangan saya bagaimana belajar memulai sebuah usaha. Terima kasih dari saya, Dadi Wahyujang. Sampai ketemu di YouTube berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share untuk kawan-kawan yang membutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Terus ngek. Nah, ono ya. Bisa ono ya. Kanan ya. Pokoknya nek wong ngadep kanan, spesies ngake sebelah kanan. Nek ngadep kene kok di ngene no.